dan doakan beliau sehat panjang umur, berkah dan repot urusan kita pada pagi ini. Para jamaah sekalian, selanjutnya kita dengarkan ceramah tausiah, ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Syukri Ghazali bin Kiai Haji Ahmad Zaini. Pada beliau dipersilakan. Sallallahu ala Muhammad. Mungkin saya lawan udah gambarnya gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita yang baru saja mentakdirkan kitabnya Mukarram al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Abu Bakar Aziz, Ketua Porsila, Kiai Jabas Abdul Khair, para asatizah yang lainnya. Udah di absen tadi sama MC ya, bil khusus tamu kita caleg Bapak Haji Awing ya. Akhinal Mahbub juga Ustaz Sirojudin. Ada lagi tadi disebutin caleg di belakang tuh ya. Para orang tua, para asatizah, bil khusus Sahibul Musola Habib Muhammad bin Syekh masjid barusan sudah dibuka sejarahnya, dan juga pada seluruh pimpinan masjid dan musola yang tergabung di Porsila yang saya tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dapat mengikuti kegiatan rutin setiap minggu pagi yang diadakan Porsila, yakni taklim mingguan. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin sekalian, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, sayati zamanun ala ummati yafirruna anil ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bi thalathati baliyatin yarfa'ul barakah min kasbihim wa yusallitullahu sultanan zaliman wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Hadirin sekalian, saya di zamanun, nanti akan datang di akhir zaman, umatku itu yafirruna anil ulama wal fuqaha. Mereka pada menjauh, udah pada kagak mau dengerin nasihat ulama ya, wal fuqaha, dan para ahli fikih dan ahli hukum agama. Mereka pada lari, pada menjauh. Ini sekarang udah mulai dan terbukti dan ya, banyak nasihat-nasihat ulama, petunjuk ulama udah nggak pada dengerin. Lah kalau udah begitu nanti ada efeknya, ada sanksinya. Bayat taliyahumullah bisalasati baliyatin. Dia akan diuji, ya, akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, diangkat keberkahannya.
keberkahan dalam hidup, keberkahan kerja, segala amalia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran kita jauh nggak mau dengar nasihat para ulama. Yang kedua, wa yusallitullahu sultanan zaliman, diutus tuh, dikirim kepada umat-umat tersebut pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya Allah, berasa dari kita nih, beras mahal. Udah pada kacau semua hukum. Apa segala ketua KPK udah didengkotnya kan itu. Bagaimana itulah coba kalau apa terjadi kayak demikian. Ini udah terasa. Pemimpin-pemimpin yang zalim, rakyat ditindas. Bukan hanya penindasan secara fisik, tetapi berbagai kebijakan yang dia kerjakan atau yang ia dilontarkan, yang dia jalankan kepada masyarakat dan bangsa ini sudah terasa. Dikirim tuh gara-gara kita nggak mau dengerin nasihat para ulama, ngaji di Porsila, ya udah asal mau doang, ya. Amin. Ngaji, memberikan nasihat, banyak nasihat para ulama, para wasatid, bacakan takrir kitab dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita udah malas-malasan, apalagi subuh, ya. Jadi begitu, karena jauh daripada ulama. Ini tahun politik nih, kita berada di tahun politik. Maka umat Islam, agar supaya kita tidak dikirim pemimpin yang zalim, ya, para wakil-wakil kita yang zalim. Nah, oleh karena itu kita harus peduli, jangan diam aja. Umat Islam jangan buta politik. Jangan kayak dulu dah, ulama mah deprok aja ngajarin ini. Sekarang nggak bisa begitu. Dulu kan begitu zaman Orde Baru. Ngapain Ustaz ngurusin politik dan lain sebagainya? Biarin aja yang lain. Akhirnya begini nih, ya. Akhirnya begini. Kalau kita buta dengan politik, kita gampang dibodohin sama orang politik. Masuk dah orang-orang lain, orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang fasik, ateis, ya, dan lain sebagainya. Masuk tuh orang-orang begitu. Jangan diam aja umat Islam. Ini tahun politik, besok harus kita, ya, terutama umat Islam, jangan diem aja. Ntar kalau udah didudukin sama orang-orang yang begitu, yang buat undang-undang di legislatif, DPR, ya makanya dia hadir, dia min soleh bakalannya, ya, buat kebijakannya coba, ya. Kalau sudah terjadi orang-orang begitu, nanti kebijakannya tidak berpihak kepada umat Islam. Tertindas, apa ngaji di Porsila, pakai bikinin surat, laporan sono sini, ustadznya kagak boleh ceramah, yang rumahnya rada kerasan dikit, yang nyinggung sedikit juga kagak boleh, laporan ditangkap. Coba kalau sampai jadi kayak sedemikian, bagaimana? Karena umat Islamnya diam, nggak mau peduli dengan urusan negara, dengan urusan berbangsa dan bernegara, utama umat Islam. Ayo kita peduli. Amin. Beberapa bulan lagi kita harus. Amin. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kezaliman akan selalu ada, bukan berarti banyak penjahatnya, bukan berarti banyak orang yang tidak benar, kata Sayyidina Ali. Akan tetapi kezaliman itu akan tetap ada, karena orang yang baik-baik pada diem aja. Umat Islam yang baik-baik, ya, ke depan diem aja. Ada pencoblosan dia kagak mau, masa bodo amat urusan yang kemarin-kemarin juga pada begitu. Boleh kecewa sama DPR-nya, boleh kecewa sama presidennya,
Ya. Ya tapi sikap kita sebagai umat Islam, kita harus berbuat yang lebih baik. Yang lebih baik. Kalau kita diam aja ya besok begini lagi dah urusannya. Makanya banyak nasihat-nasihat daripada orang ulama. Ayo umat Islam pilih. Amin. Pilih tuh presiden yang bagus, yang mendukung kepada umat Islam, kebijakan yang bagus. Pilih besok. Kita pilih tuh. Amin. Mau berubah apa kagak? Kalau beras mahal kita lanjutin apa kayak begini? Kita diam aja. Jangan. Perubahan. Kita pengen berubah. Kita hadir di Porsila setiap minggu biar supaya kehidupan kita berubah. Biar supaya dapat menghilangkan kebodohan, biar supaya dapat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, biar supaya kita dapat mengamalkan dan kehidupan kita berubah lebih baik lagi. Kita ngikut ngaji banyak nasihat-nasihat agama. Kita akan berubah, kita pengen berubah. Ini banyak caleg nih, Pak Haji Awing. Nah, ya kita tinggal pilih aja. Kalau untuk presidennya si Ano, ntar kalau untuk ini ya Pak Awing, ntar untuk dari partai ini dan bagi-bagi. Ada presiden, ada DPR, ada DPRD, ya, kabupaten, kota, ya. Itu tinggal pilih, bagi-bagi mana nih? Kan bisa. Bukan orang presiden ini terus sebenarnya enggak. Pak dia hadir sih. Saudara kita, Ustaz kita ada di partai mana? Pilih, biar kebagian atau cari pilih orang yang baik. Kan ada beberapa tingkat. Ya, pilih, mari biar supaya ke depan umat Islam, ya, jangan sampai diginiin. Ya kalau mau dengerin hadis Nabi itu tadi yang disampaikan, dengerin kata ulama. Wah namanya ulama udah kagak bakalan dia suruh pilih yang kagak baik, pasti yang baik. Di antara tiga pasti ada yang terbaik. Ini jadi perlu ini. Ya kita perlu perubahan. Dalam hadis dijelaskan umat Islam pada saat ini yusiku antada'a alaikumul umam min kulli ufikin kama tada'a akalatu ala qas'atiha amin killatin ya Rasulullah ya. La bal antum yawma idzin kasir walakinnakum gusya'un kagusya'is syair. Panjang di hadis. Nanti akan datang umat Islam itu umatku dikerubutin dari berbagai penjuru min kulli ufukin, dari berbagai penjuru, dari kanan, dari depan, dari kiri, dari belakang. Umat Islam di Indonesia begitu banyak, bahkan hampir mayoritas katanya 90%. Udah sekarang mah gitu kan ya, begitu banyak. Tapi dengan begitu banyaknya umat Islam, di sana dijelaskan gusya'un kagusya'is syair. Mereka itu seperti buih, ya, yang tidak daya dan berdaya, artinya centang perenang. Buih, busa, nggak ada kekuatan. Itu umat Islam. Ngambang kemana-mana. Ya. Jadi begitu banyak, tapi nggak pernah dapat pilihan yang artinya pemimpin-pemimpin yang bagus. Kan banyak pemimpin-pemimpin yang bagus sudah disodorkan, ya. Gusya'un kagusya'is syair, centang perenang seperti busa bumi yang ada di lautan yang nggak bisa apa-apa. Artinya apa? Lemah, nggak bisa berbuat apa-apa. Hadis ini bukan justifikasi, bukan satu pembenaran, tapi ini adalah merupakan warning bagi kita umat Islam, bahwa umat Islam pada saat ini lemah sekali. Oleh karena itu mari kita berubah. Mari kita berubah.
Dari kita bodoh kita mengaji di Porsila, kita bisa mengamalkan apa-apa yang disampaikan oleh kiai kita. Doa qul huwallahu ahad dan lain sebagainya. Kan kita sudah ngerti. Kita cuma baca doang setiap sholat. Ini aja yang enteng nih. Gua munggah terus tiap hari. Lah tapi pengertiannya ternyata hikmahnya kan. Kalau dibaca luar biasa. Ya. Jadi kita pengen berubah diri kita, berubah tingkah laku kita, berubah sikap kita, berubah di keluarga kita, berubah. Pengen berubah segala-galanya. Ya, berubah keluarga juga pengen berubah. Orang yang berubah diajarkan di dalam Al-Quran masna wa sulasa wa rubah. Ini kalau pihak keluarga. Ya. Orang yang berpoligami dihitungnya orang yang berhasil. Kenapa? Dia punya satu lebih baik daripada dua lebih baik daripada tiga lebih baik daripada empat. Masna wa sulasa wa rubah. Buya, udah jadi Buya. Kalau orang empat namanya Superman. Waduh. Tiga artinya gentleman. Ya. Yang kedua artinya real man. Kalau punya satu namanya cemen. Kira para pemain ini. Yang belum kawin no man. Kalau kita pengen berubah, muah dan lain sebagainya, kita berubah, baik ilmu kita dan lain sebagainya. Ya, ini di tahun politik, mari ayo sama-sama kita pilih yang baik agar supaya umat Islam tidak mendapatkan pemimpin yang zalim, sekaligus kita mengamalkan hadis yang saya sampaikan tadi, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi ingatan agar umat Islam bersatu, agar umat Islam menang, agar umat Islam ini mendapatkan negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Toto tentrem, harto raharjo. Bahasa apaan tuh? Nggak tahu dah. Artiin aja sendiri. Mudah-mudahan ini kita dijadikan sebagai satu peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saya tutup ya belajar pidato saya pada hari ini. Sebelumnya saya mohon baca surat Al-Fatihah. Ya, kepada almarhum yang telah mendahului kita, terutama para tokoh-tokoh Porsila. Saya urut dari atas. Pertama pendiri Kiai Haji Ahmad Zaini, yang kedua penasehat Kiai Ahmad Baidoi, ketua Porsila yang pertama Kiai Haji Rangga Syahril. Ya, tolong diingetin Pak Gisan nih kenapa dia. Yang berikutnya para masyayikh, para dewan guru Kiai Haji Hamid Asy'ari Hamid, Kiai Haji Muhammad Khalid, Kiai Haji Yakub, Kiai Haji Muhammad Habib. Ya, beliau yang telah mendahului kita, yang sudah merupakan kompak daripada Porsila. Kita bacakan surat Al-Fatihah, semoga mendapat ampunan dan maghfirah. Ya ala hazihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.